wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Pos KB Desa Petamulya, yang saya hormati operator Promsaji di Kecamatan Mermilito, yang saya hormati adik-adik calon pengantin dari Desa Petamulya. Yang lagi Sinalaut. Jadi program kami di BPKMN itu mengenalkan sejak awal. Sebenarnya harapan kami itu adik-adik ini masih remaja pun mengenal alat obat kontrasepsi. Ya, obat kontrasepsi ini yang sering terdengar di masyarakat itu yang laki-lakinya tidak tahu dan tidak mau tahu bahwa si istrinya mau KB apa. Nah, padahal keluarga kita adalah satu harapan kita kan rumah tangga itu rumah tangga yang harmonis, bersahaja dan di lingkungan kita menjalankan fungsi-fungsi kita sebagai makhluk sosial. Gitu. Nah, jadi harapan kita mengenalkan alat obat KB dan program-program lainnya yaitu yang sekarang ini program stunting. Tadi adik-adik sudah memasang yang namanya RC Meal, Electronics yang nikah siap hamil. Jadi alhamdulillah sudah siap ya, yang nikah siap hamil seperti itu. Jadi pengenalan alat obat KB ini agar nanti itu suami istri itu setelah berkeluarga harapan yang punya anak mengatur jarak kelahiran seperti itu. Nah, agar anak-anaknya nanti berkualitas dan tidak terjadi stunting. Nah, harapan pemerintah, kami sebagai pemerintah itu di 2045 kita menjadi negara yang tangguh, negara yang kuat dengan anak-anak generasi yang adik-adik yang hasilkan sekarang seperti itu. Di 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, itu kita sudah menjadi bukan lagi negara berkembang harapan, menjadi negara maju seperti itu. Nah, dengan anak-anak kita, bukan kita, tapi anak-anak kita, generasi kita nanti. Nah, nanti dijelaskan juga oleh Bu BPKD-nya tentang macam-macam alkohol dan stunting terhadap pengaruh stunting terhadap anak-anak nanti. Silakan. Saya dari Pos KB dari Petamulya menyampaikan dan mengenalkan alat-alat kontrasepsi untuk perkembangan Mbak kan lagi ini ya meminta saya mau mengenalkan alat kontrasepsi. Kalau Mbak udah siap punya anak, Mbak mungkin kalau biasanya kalau umurnya belum cukup biasanya disuruh pakai alat kontrasepsi dulu. Tapi mungkin umurnya Mbak udah siap ya untuk menjadi seorang ibu ya Mbak. Kontrasepsinya ada suntik, ada implan, ada spiral. Ini ada 2 macam, ada pil. Mungkin ini kalau Mbak udah melahirkan, rencananya untuk ber-KB itu biasanya direncanakan bukan sehabis melahirkan ya Mbak. Biasanya direncanakan itu masih hamil itu udah direncanakan ya Pak, pakai alat kontrasepsi. Takutnya kejadian kebobolan itu banyak ya Mbak. Makanya kalau sudah hamil tua itu direncanakan. Ini untuk sontek itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Tapi yang ini yang hormon ya Pak. Yang hormon itu sontek, implan sama pil. Kalau untuk yang jangka panjangnya itu NKJP-nya kayak IUD atau MOP. MOB itu ada jadi Pak? Nggak ada ya Pak? MOB nggak ada. Mungkin ini ya Mbak, kalau biasanya untuk menjaga kehamilan juga kalau habis melahirkan itu kalau pakai sontek atau implan atau pil itu biasanya hormonnya kan banyak, bisa memicu kandungan. Karena biasanya kalau ini untuk halangannya itu untuk datang bulannya agak susah. Untuk apa ya Pak? Kalau pakai implan sama suntik sama pil ini biasanya itu yang nggak rutin. Tapi kalau pil itu rutin ya Pak ya? Kalau pil itu rutin, bisa datang bulannya biasanya nggak menuju kegemukan. Apalagi IUD itu kan rutin Mbak bulannya. Untuk NKJP itu 8 tahunan Mbak. Tapi kalau Mbak seumpamanya pakai ini ya Mbak, pakai spiral itu
nanti kalau pengen cepat punya anak, soalnya di 5 tahun apa 4 tahun pengen punya anak bisa dilepas. Ini juga apa ya, kalau sudah pakai IUD biasanya kontrolnya 6 bulan sekali dikontrol, karena biasanya takutnya kayak gini, pakai spiral kok bisa hamil. Biasanya dia itu nggak mau kontrol ya Pak. Iya, bisa kayak posisinya itu bisa pindah Mbak kalau pakai itu. Kemarin ada kejadian juga Mbak, Pak MOW, tapi dia mintanya diikat, jadinya lepas. Makanya dikontrol juga. Untuk stunting ya Mbak tahu sendiri, stunting adalah apa ya, gagal tumbuh atau kerdil atau apa itu namanya, kalau kekurangan gizi kronis. Pengaruhnya kalau yang kayak ketagihan kayak itu berpengaruh karena gizi kronis ibunya kan kurang gizi ya. Itu biasanya bisa mengakibatkan pendarahan juga, sama itu bisa melahirkan, bisa melahirkan prematur juga bisa. Makanya selagi waktu kita hamil itu kan 1000 hari kehidupan, apa namanya Pak? 1000 hari pertama. 1000 hari pertama kehidupan, maka benar-benar dijaga ya Mbak. Meskipun nanti kalau Mbak mengalami waktu hamil itu biasanya kan apa itu namanya, mual, pergantian hormon itu sampai 4 bulan. Biasanya yang melawan waktu kita kayak ngidam kayak gitu tuh kita sendiri sugesti. Kalau sugestinya insya Allah kita kuat, insya Allah kuat juga. Tapi kalau maunya kita apa lemah-lemah aja kayak gitu ya Kak. Yang melawan kita sendiri. Kalau semuanya kita nggak mau makan itu, pokoknya kan biasanya kalau hamil itu Mbak, biasanya kalau kasih makan, kasih apa itu kan maunya keluar terus kan. Tapi insya Allah dengan apa ya, kemauan kita kayak gini, enggak semua perempuan itu kan udah dikodratkan bisa kayak gitu ya. Aku harus bisa, semua perempuan juga bisa kayak gitu. Dan kayak gini, apa kalau dibikin males ya males terus biasanya. Insya Allah apa semuanya itu kalau kita bikin mudah menjadi mudah. Mungkin hanya itu Pak yang saya sampaikan Pak. Ya, itu tadi penyampaian dari Bu PKBD-nya. Silakan kalau ada adik-adik yang mau tanya. Saya nambahkan sedikit, ini tentang KB. Perlu diketahui oleh adik semua, apapun yang terjadi agar nanti setelah melahirkan itu ada jeda atau mengatur jarak kehamilan. Kegunaannya juga kita untuk adik yang perempuan, berarti kan tidak tahu mau, harapannya dengan mengatur jarak kelahiran, nanti persiapan untuk kalau ibaratkan mesin itu sudah bongkar, itu untuk produksi lagi, itu kan perlu disiapkan lagi seperti itu. Jadi dengan jeda mengatur jarak kelahiran dengan alat KB tadi, itulah kegunaannya mengatur jarak kelahiran agar tidak terjadi mesinnya rusak seperti itu, cepat rusak. Harapan kita kan adik-adik ini langgeng ya. Langgeng, pemakaiannya cuma yang dipakai yang itu aja seperti itu, jadi tidak bakal rusak lagi seperti itu, harapan seperti itu. Di 1000 APK, ini kehidupan 1000 hari pertama kehidupannya, 1000 hari pertama kehidupan. Nanti seandainya sudah berhubungan intim, kita bicara masalah nikah ya. Adik bakal menikah 1000 hari pertama kehidupan itu, setelah adik melakukan hubungan intim, ada indikasi atau sekarang itu pakai tespek ya, tespek sudah terindikasi garis 2 atau sudah positif hamil, itu sudah dihitung 1 hari adik memiliki 1000 hari APK tadi. Di trimester yang disampaikan Bu Susi tadi, trimester ke-3 biasanya, minggu ke-4 1 sampai 14. 1 sampai 3. 1 sampai 3. 3 sampai 7, 7 sampai 9. Nah itu mungkin ada yang adik-adik yang mual muntah tadi. Itu harapannya nutrisi, kecukupan nutrisinya tetap dijaga. Itulah mempengaruhi 1000 hari pertama kehidupan tadi. 30% di situ. 70% di 1000 hari pertama kehidupan di dalam rahim seperti itu.
Jaganya mental adik, gizi seimbangnya. Mental apa? Yang namanya pasangan tadi pasti adanya namanya kita apa namanya sering cekcokan gitu. Ikunya masih apa ya Mbak? Saling ngalah aja ya, baik laki-laki dan perempuan saling ngalah aja seperti itu. Yang namanya keluarga mencocokkan dua kepala menjadi satu itu memang agak susah. Saling melengkapi ya Pak? Ya saling melengkapi aja. Ada kekurangan yang cewek, yang cowok menutupi. Ada yang kekurangan yang cowok, yang cewek menutupi dengan di-share atau disebarkan seperti yang sekarang ini aib kita, padahal agama kita melarang seperti itu. Ada tempat dan hal-hal yang perlu kita sampaikan lebih baik gitu. Terus 1000 APK ini nanti kita kalau sudah diteliti oleh dunia barat itu, kalau di luar itu mereka menggunakan musik untuk di kehamilan itu untuk didengarkan oleh si bayi, musik klasik ya. Kalau kita kan ada Al-Quran, Murattalnya didengarkan. Lagi calon bapak dan calon ibu yang mau melantunkan Al-Quran seperti itu. Mengapa bapak seperti itu? Karena di dalam rahim pun anak-anak itu sudah ada ikatan batin sama orang tuanya, baik bapak ataupun ibu. Jangan diserahkan seluruhnya murattal, nanti kita mendengar murattal aja atau ibunya aja yang membacakan Al-Quran, enggak. Tapi bapaknya juga seperti itu. Karena kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas, harapannya seperti itu ya dek. Sehingga pemerintah pun berharap seperti itu. Jadi di 1000 hari pertama kehidupan, seandainya adik mau muntah nanti, harapannya tetap mencukupi gizi seimbangnya. Yang terbuang, silakan yang terbuang. Tidak membazir enggak, pasti ada yang lengket gitu. Ada asupan yang diterima oleh anak calon bayi nanti seperti itu. Terus yang 1000 hari pertama kehidupan itu kan di 2 tahun setelah kelahiran, itu dijaganya gizinya itu 90%, 90 atau 70%. 70% pertumbuhan anak mencegah stunting tadi di 1000 hari pertama kehidupan. 9 bulan di hamilan dan 2 tahun di setelah lahir gitu, balita ya. 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun sudah balita gitu. Nanti kalau hamil ikut kelas hamil, kan ada kan program kasih hamil. Kelas hamil ikuti seperti itu. Jangan ada makan tambahan nggak di situ kalau lagi hamil itu. Satu lagi, seandainya ada keluhan, ada hal-hal lain, jangan ragu bertanya kepada yang membidangi. Misalnya masalah KB, nanti kan sama Mbak Ibu Susi seperti itu. Kalau sana Mbak Lili ada. Mbak Lili ada. Masalah kesehatan lainnya, masalah kesehatan anak nanti sama bidan. Konsultasi aja tenaga medis dan tenaga lain yang ada di lapangan, PKK, masalah makanan tambahan, PMT misalnya. Kita ada daun kelor, tadi saya cerita sama Pak Nur, Mbak Susi. Itu daun kelor cukup bagus, nutrisinya bagus sekali itu Pak. Kalau kita biasanya di kampung itu kebanyakan kalau susu ibunya tidak keluar baru minum daun kelor ya. Sebenarnya nutrisi saat hamil pun bagus seperti itu. Kalsium bagus itu. Ya, untuk laktasi, untuk menyusui seperti itu. Satu lagi untuk penyusuan anak jangan diserahkan seluruhnya kepada susu formula. Banyak kasusnya Pak. Adikku sendiri kasusnya dia tuh nggak pernah sakit. Neneknya itu memang sakit Mbak, dari 1 hari sampai biasanya 10 hari ada yang Mbak ya. 1 bulan ada. Perjuangan Mbak, karena kita kan badan kita masih sakit-sakit semua juga habis melahirkan. Habis itu nenek kita biasanya bengkak-bengkak karena keluarnya belum lancar. Makanya biasanya nggak sabar diberikan formula. Kalau anak udah dikenalkan dengan minum formula, nanti nggak mau nenek, karena puting ibu tuh kalau pertama kan masih kecil, untuk ngasih ini kan susah ya Mbak ya. Nanti kalau dikenalin sama dot, biasanya lebih nyaman dengan dot. Adik saya itu anaknya nggak mau sekarang neneknya nggak mau.
karena Betul. lebih nyaman itu. Ya, karena susu ibu kan tidak terasa ya. Iya, sambar dia tuh. Kalau yang apa? Yang susu formula Ada manis, gurihnya, ada- manisnya Ah. gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Saya cerita kemarin sama Bu Dokter, itu nangis malahan dia. Nggak perlu cantik Pak mau. Iya. Nah, yang penting anak saya sehat. Mengapa dia nangis? Karena dia waktu setelah melahirkan itu air susunya nggak keluar, tapi diberikan Formula. bukan Rangsangan. rangsangan atau pijat. Karena kurang telaten aja Pak Ya. itu biasanya. Nah, jadi ibu itu baru bisa menyusui setelah 1 atau 2 hari baru bisa menyusui anaknya. Tapi 1-2-3 hari itu tuh normal Pak. Ya. Biasanya ada yang sampai 2 bulan aja bisa itu Pak. Karena telaten kalau dirangsang disedot nanti produksi asinya jadi bagus. Ya, Biasanya itu ya. nanti Butuh ketelatenan aja. ya, ketelatenan Kesabaran, kesabaran ikhlas karena jihad Mbak. Satu kalau kita orang Islam ya Mbak, nenengin mengandung itu jihad, nenengin juga. Pokoknya kita berharap itu dapat itu sama Allah dapat pahala. Jadi itu ada nanti jangan sampai serahkan sepenuhnya kepada si sapi. Iya nanti. Pengasuhan sapi. Jadi lebih baik kita ya. Itu Bu Dokter aja. Apa nggak mikirkan kecantikan? Saya mancing. Apa mikirkan kecantikan? Apa cantik? Iya enggak. Kita kan sudah punya pasangan. Gitu. Jadi kita mencontoh hal baik dari orang-orang yang memiliki kebaikan-kebaikan. Mungkin dari penjelasan kami ada pertanyaan dari adik. Siap ini sudah menjadi ibu. Insya Allah siap. Karena umurnya sudah siap juga. Utama itu biasanya lainnya udah siap untuk punya anak. Punya anak sudah siap. Udah nggak ditunda lagi. Biasanya kalau ditunda Mbak, paling nggak pakai alat kontrasepsi kondom. Biasanya tadi tinggal tak kenalin kondom ini bagus juga ya Pak ya. Iya. Bagus kalau nggak takut efek gemuk atau takut apa itu kan pakai kondom. Karena pakai IUD itu biasanya nggak nyaman untuk laki-lakinya. Enggaknya sih nyaman-nyaman aja. Laki-laki yang pakai ini juga nggak apa-apa. Tapi pakai pil juga bagus Mbak. Tapi kalau suaminya mau bantu nanti kenyamanan yang digunakan saat menggunakan IUD itu saat berhubungan aja. Iya. Saat berhubungan mungkin ada tali untuk untuk ceknya itu kan dipasang tali. Iya. Kan ada talinya Mas. Cek. Bu, nanti nggak tahu Ayu ditaruhnya di mana? Nggak Nanti dijelasin. tahu tempatnya ya dimasukin tuh Mbak. Ya, Dia nanti nggak tahu. Di dalam rahim. Ini juga Mas, ini Mbak, kalau lebih dari 6 cm atau 7 cm juga nggak bisa Mbak. Rahimnya. Sebenarnya Mbak, sebenarnya ada keuntungannya kalau bisa pasang IUD itu biasanya rahimnya sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa. Sariawan ataupun ada kutilan punya riwayat keputihan yang Berlebihan. itu nggak bisa Mbak. Nanti kalau Mbak kalau mau pakai IUD kalau bisa dipasang tuh alhamdulillah karena rahimnya Mbak sehat benar. Kalau nggak sehat kan nggak bisa dipakai. Iya. Satu lagi keuntungan yang IUD itu pemeriksaan Pak. Oh iya makanya itu. Pertama Pemeriksaan Ibu kalau pemeriksaan IVA-nya biasanya lolos, dia bisa masuk ini. Ya. Kalau enggak sehat nggak bisa. Ya. Jadi ibu yang memasang ini itu sudah pasti sehat. Iya. Nah, kepastian sehatnya sudah ada, Oh, sudah pasti diperiksa, sehat. IPA-nya sudah. Biasanya Karena kalau wanita sariawan nggak ini- bisa ya Pak. Hah? Sariawan punya Ya. kayak kutilan apa nggak bisa itu. Ya. Nah, akhirnya sehat seperti itu. Nah, harapan kita dengan menggunakan NKJP, IUD, meskipun ketidaknyamanan saat berhubungan, tapi itu anggap aja sensasi, sensasi biasa aja Mas. Saya menggunakan, istri saya menggunakan IUD. Padahal aku juga udah 4 tahun Ya. 4 tahun saat ingin program kemarin 6 tahun, 5,5 tahun lepas. Nggak apa-apa. Itu harinya juga menggunakan IUD. Saat ingin program anak baru dia lepas. Keuntungan satu, biaya murah. Karena kalau suntik kan setidaknya 25. Iya. Kalau di 30 Pak sekarang. 30. Nah,
kali aja 3 bulan berikutnya bayar lagi. 1 bulan itu Pak. Bayar Yang lagi. 35 itu 1 bulan. 1 bulan. Nah, 1 bulan bayar seperti itu. Itu kalau kosnya 350 1 tahun taruh 350 rekornya lagi. Ini enggak, paling kita Karena bayar kita untuk jasa ngikut medisnya aja. Takutnya kalau kita Lupa. lupa. Nah, lupa. Tahu-tahunya suaminya mau. Takutnya Jadi lupa. jadinya. Ada pertanyaan deh tentang alat obat kontrasepsi dan pencegahan stunting. Spiral itu sama Mbak. Spiral itu kan ini Mbak. IUD. IUD itu ada Bentuknya dua ada. macam Mbak. Ada yang kayak ini ya kayak es ya Pak Anda. Ya. Ya yang ini sama ini sama Mbak. Yang sama. Kalau aku pakai yang Yang Masanya itu spiral pakai alat, Mbak. untuk produksinya mungkin kalau BKPBN nggak produksi lagi. sekarang Mbak. Yang ini kan pakainya Yang sekarang. spiral. Yang Yang Coperte yang dipakai sekarang. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Ah, Oh iya ya Pak, spiral itu yang kayak gini Mbak dulu. Ya, spiral yang kayak gitu. Yang lama dulu spiral namanya. Hmm. Sekarang Coperte. Fungsinya sama. Oke. Untuk menghantar sperma datang sampai ke skapul. Nanti gunakan itu tidak mengandung hormon, tidak mempengaruhi Iya, nggak gemuk. mempengaruhi gemuk. Apa? Yang hormon kan sering Hitam-hitam. dan hitam. Yang bahaya itu dingin terhadap suami. Gitu. Oh iya iya. Nah, dingin terhadap suami tidak mau melayani. Kalau kebanyakan hormon Mbak, kalau yang saya ketahui, saya ngerasain sendiri, implan itu kan Mbak, nanti kamu dingin sama suami. Kurang apa ya? Kurang nafsu lah. Kurang nafsu. Hmm. Kalau itu kan belum tahu ya, belum ngerasain. Nanti kalau udah pernah nyoba ngerasain sama suami nanti dingin, takutnya suaminya nggak puas tadi di Bawa penyakit. takut kan nanti bawa penyakit gitu. Iya nanti iya. Ada pertanyaan lain ya? Sudah tahu? Yang laki-laki nanti Ya. didampingi ya. Kalau kondom makainya nggak di jari sini ya. Takutnya ada yang di jari. Nah, jadi Nggak tahu. Kalau ini Mbak di nah, 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun. 3 tahun. Boleh. Tapi kalau umur yang itu tuh sebenarnya nggak ada ya Mbak. Yang kayak gini katanya jalan-jalan kemana itu enggak. Enggak. Makanya dicek kan kalau nanti itu pasang, 6 bulan sekali biasanya dicek. Tempatnya, posisinya takutnya nanti ke apa kayak geser gitu ya Pak. Iya. Itu kan harus pas di tengah lain, apa di Berakhir. dirahin gitu. Enggak apa-apa ya Mbak. Aku pakai ya, udah 4 tahun Mbak. Iya. Nggak salah Nggak masangannya. Yang masang pun itu tenaga laki. Nggak. Nggak. Yang keuntungannya itu tadi banyak keuntungan dari pemasangan IUD. Karena nggak hormon dia. Bukan hormon. Ada pertanyaan Dek? Mau kegiatan? Yang mau ke rumah sakit. Ya mau ke rumah sakit ya. Puskesmas ke apa ya? Suti TT. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih kepada adik-adik, terima kasih kepada pos KB-nya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.